Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di zona belajar SMP Pancasila Grian. Untuk materi kali ini tentang mengidentifikasi jenis cerita fantasi oleh Bapak Andris Dian Yusdika, SMP Pancasila Grian. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan mendapatkan barokah. Amin. Berdoa, mulai. Selesai? Baik, akan saya jelaskan tentang jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Adapun jenis cerita fantasi total dan fantasi irisan akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu cerita fantasi total. Penjelasannya yang pertama, berisi fantasi pengarang atau imajinasi atau hayalan pengarang terhadap objek tertentu. Yang kedua, pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita tidak ada dalam dunia nyata atau tidak terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, nama pengarang atau nama orang, nama objek benar-benar rekayasa. Rekayasa penulis atau pengarang. Contoh cerita fantasi yang berjudul Nagata. Nagata itu cerita fantasi yang menjelaskan tentang naga Komodo. Pertama, orang yang mengarang itu pergi ke Pulau Komodo dan melihat komodo-komodo tersebut. Nah, sehingga membuat cerita fantasi tentang komodo yang bisa berbicara. Itu. Jadi judulnya cerita fantasi Nagata. Selanjutnya cerita fantasi irisan. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi nama-nama yang diceritakan itu ada dalam dunia nyata, tapi ceritanya saja yang direkayasa. Lanjut. Seperti menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi. Memang peristiwanya pernah terjadi dalam dunia nyata, tetapi dalam cerita tersebut nama-nama tempat itu yang direkayasa. Peristiwanya yang terjadi tersebut, tetapi ada tambahan rekayasa dalam cerita fantasi irisan. Selanjutnya cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi latar lintas waktu dan sezaman. Berikut penjelasannya tentang fantasi latar lintas waktu dan sezaman. Untuk latar sezaman, latar yang digunakan hanya satu masa. Fantasi masa kini, masa sekarang,
fantasi masa lampau pada zaman dahulu kala. Itu fantasi masa lampau. Dan fantasi masa yang akan datang. Ceritanya itu 100 tahun ke depan. Contoh misalkan, bagaimana kampungmu ya nanti ketika 100 tahun yang akan datang. Itu bagaimana? Apakah sampah-sampahnya itu semakin banyak, atau desamu nanti semakin modern? Kalau fantasi masa lampau itu zaman dahulu kala. Apakah di desamu dahulu kala itu belum ada listrik? Sehingga untuk masa kini, masa sekarang ini, itu latar zaman itu sudah teraliri listrik untuk masa kini. Sedangkan masa dahulu kala pada masa lampau itu belum ada listrik. Seperti itu. Lanjut untuk latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalkan masa kini dengan zaman prasejarah. Masa sekarang ini dibandingkan dengan masa prasejarah. Itu pada masa nenek moyang, pada masa manusia purba. Dan masa kini dan 40 tahun yang mendatang. 40 tahun nanti kamu umur 40 tahun lebih, itu bagaimana suasana di desamu? Seperti itu. Baik, selesai. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk tugas-tugas berikutnya, nanti tugas ringan akan saya berikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.